hari ini saya akan melanjutkan yang kemarin belum lihat di khotbah saya yang minggu lalu, bisa lihat di YouTube GBI Heart of Christ ya. Dan hari ini saya akan melanjutkan khotbah yang kemarin belum selesai, karena saya pikir kalau dicepet-cepetkan juga nggak bagus, jemaat tidak bisa mengerti. Saya akan berbicara mengenai, tolong lampu ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai suara Tuhan ya, suara Tuhan, fungsi iman, maaf. Kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi iman. Saya hanya flashback sebentar. Kita lihat di sini, kemarin saya mengajarkan bahwa apakah fungsi iman. Fungsi iman yaitu memadamkan panah api iblis. Iman itu memberikan, ini kok hilang ini. Iman memberikan kuasa. Ini kuasanya di mana ini? Kok hilang ini apa? Iman memberikan kuasa, itu hilang ya, tolong ya dikasih tambahan nih. Iman memberikan kuasa. Iman yang murni itu menghasilkan action, tindakan. Kenapa? Karena Tuhan bilang kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Dia kosong. Kamu ngomong iman-iman tok, tapi perbuatanmu tidak sesuai dengan perkataanmu, itu namanya kosong. Kamu jangan takut, tapi kamu panggil orang untuk apa? Ke kamar mandi, ya. Katanya jangan takut, tapi kok kamar mandi dong, anterin. Itu imannya dengan perbuatan tidak sinkron, betul. Jadi iman yang murni menghasilkan perbuatan. Iman adalah sesuatu yang harus kita bagikan. Seperti saya ini, saya sudah banyak mengalami pergumulan iman. Waduh, banyak. Termasuk ini, kebakaran pun adalah pergumulan iman. Saya kalah, tapi saya belajar dari kekalahan saya. Saya dikasih takut, rasa takut, sehingga kebakar. Coba nggak takut, nggak bakal kebakar. Gitu loh. Jadi dari kemudian iman adalah sesuatu yang harus kita ajarkan. Dari sini aku mengajarkan bagaimana iman, karena saya sudah mengalami banyak pergumulan iman, dan saya mau ajarkan supaya jalannya lebih cepat. Kalau saya harus jalan yang berliku-liku, kamu langsung naik tol, ya nggak? Sampainya sama nggak? Lebih cepat yang tol, betul. Kalau saya harus bergolak-golak dulu mengulungi, kalau kalian saya ajarkan udah langsung naik tol, udah walaupun lambat tapi sama cepatnya lebih cepat yang naik tol ya. Kemudian kita lihat, kemarin saya sudah belajar mengenai strategi iblis. Jadi ini sudah kita lihat strategi iblis menyerang potensi, ya kan? Menyerang fokus pusat perhatian, bahwa pusat perhatian kita tuh bukan iblis, bukan orangnya, tetapi roh yang ada di dalam orang itu. Jadi kita benci sama orang itu tuh jahat sekali, orang itu jahat. Saya benci sama itu, padahal yang membuat dia jahat itu bukan dirinya sendiri, tetapi roh jahat yang ada di dalam dia. Jadi fokus menyerang identitas kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kamu mempunyai kunci apa? Kunci surga. Kalau orang tua, anak dikasih kunci rumah enggak? Kasih enggak? Apa anaknya suruh tidur di luar? Pasti kalau kamu punya anaknya dikasih kuncinya, kunci. Saya punya kantor aja kunci tak bagiin 1, 2, 3 tuh. Kalau kamu ke kantor buat buka kunci, mau masuk keluar terserah. Tuhan itu sudah memberikan kita kunci kerajaan surga. Apa yang aku ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang aku lepas di dunia lepas di surga. Jadi tuh kita sudah mempunyai identitas, yaitu ahli waris kerajaan Allah. Itu berhak atas treasure. Treasure itu apa? Harta benda semua kerajaan surga sudah menjadi milik kita. Jadi apa yang takutkan? Kalau kamu masih kekurangan, screen itu apa namanya? Mawas diri. Ya. Apa yang salah Tuhan? Kalau aku masih kekurangan, aku anak ahli waris kerajaan surga kok kekurangan. Kamu harus tanya Tuhan, apa yang aku salah? Katanya aku ahli waris kerajaan surga. Masa aku kekurangan? Enggak mungkin. Nah, padahal kamu sudah, kalau ahli waris itu juga dikasih kunci atas treasure, harta karun, dan kunci pintu surga. Jadi apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Jadi iblis menyerang identitas kita sehingga Tuhan tidak mengakui kita sebagai anak, ngerti gak? Tetapi sebagai hamba. Hamba itu apa? Dosa
Dosa itu hamba yang terbelenggu, tetapi anak tidak terbelenggu. Jelas? Jadi di sini iblis menyerang kita identitas yaitu sebagai ahli waris kerajaan surga atau sebagai hamba. Kalau hamba tidak berhak atas treasure tuannya. Hamba tidak mempunyai kunci. Jelas? Iblis membuat kita menjadi hamba atau budak, tetapi Yesus membuat kita menjadikan anak, ya. Kemudian menyerang keluarga kita, banyak perceraian terjadi, banyak percecokan, anak tidak menghormati orang tua juga tidak adil kepada anak, sehingga timbul iri hati, pertikaian, benci. Itu adalah pekerjaan iblis di dalam keluarga, ya. Menyerang kepercayaan diri kita. Kalau dulu kita pernah gagal, dibuat iblis tidak bangkit lagi. Jangan, ingat loh, kamu gagal loh, jangan gitu lagi ya. Kalau jangan gitu lagi, kalau dulu ambil A, kamu ambil B, enggak apa-apa. Wah, saya dulu ngambil jalan A, berarti hari ini harusnya B. Itu enggak apa-apa. Kamu harus terus mencoba. Kalau tidak mencoba, kamu tidak tahu bagaimana itu kegagalan. Dan kamu akan maju dengan pengalaman hidup. Jadi kalau iblis trauma, membuat kamu trauma, kamu dibuat jangan bangkit. Itu adalah menyerang kepercayaan diri. Menyerang panggilan kita, membuat kita tawar hati. Wah, saya itu kalau kerja di gereja, saya gini, saya musuhnya banyak, saya dibenci orang, mendingan saya tidak mau kerja di gereja atau tidak mau melayani, saya jadi jemaat aja. Lah, itu membuat kamu tidak bertumbuh secara kerohanian. Menyerang kekudusan, nah ini banyak. Kepada teman-teman yang dugem-dugem, diajak nakal, diajak mabuk, terus diajak selingkuh, sama diajak berzina, diajak hura-hura, kesenangan dunia, itu menyerang kekudusan. Menyerang waktu ibadah. Kalau ada alasan orang, wah Bu, saya kalau hari Minggu tidak bisa datang karena hari Minggu adalah hari saya dapat klien. Lah, itu sudah diserang iblis supaya tidak dengar firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Iblis berusaha kamu supaya jangan dengan firman, supaya kamu tidak bertobat, dan supaya kamu tidak kembali ke jalan benar. Kalau kembali ke jalan benar, kamu pasti diberkati. Kalau kamu kembali ke jalan benar, kamu pasti disertai Tuhan. Kamu dibuat perjalanan hidupmu berhasil, dan untuk iblis tidak mau kamu berhasil. Makanya kalau ada yang hari Minggu tidak datang ke gereja, alasannya saya banyak klien, saya lagi bersih-bersih rumah, saya lagi nungguin anjing. Itu adalah sudah ditipu oleh iblis supaya kamu tidak bertumbuh dan hidupmu tidak terus akan naik, tetapi tetap di situ-situ saja. Kemudian menyerang hati kita dikasih roh iri, roh benci, roh amarah, roh cinta uang, roh macam-macam. Itu sudah menyerang hati kita. Terus kemudian menyerang hubungan kita dengan sesama. Kalau ketemu dengan orang berantem terus, pengennya berantem terus, fitnah sini, fitnah sana, itu adalah pekerjaan iblis. Ya, kita sudah lihatkan sini. Sekarang kita mau mendeteksi dulu. Sebelum saya masuk ke firman, kita harus mendeteksi. Saya akan mengajarkan bagaimana mendeteksi roh. Jadi kamu tahu itu pekerjaan setan, itu pekerjaan Tuhan, ya. Sekarang saya mau bagaimana mengajarkan cara mendeteksi roh. Kita tahu membedakan roh suara Tuhan apa? Memberikan roh kebijaksanaan, betul? Roh pengertian atau pengetahuan, roh nasihat, roh keperkasaan itu kekuatan. Pada saat kamu lemah, kamu akan dikuatkan, dikasih roh oleh Tuhan, roh keperkasaan. Pengenalan tuh, kamu kenal Tuhan. Caranya mengenal Tuhan gimana? Kamu intim enggak sama Tuhan? Kamu baca enggak firman-Nya? Kalau kamu enggak baca firman susah, karena kamu enggak tahu karakter Tuhan itu kayak apa, kamu enggak ngerti. Tapi pada saat engkau membaca Alkitab, gue akan tahu karakter Tuhan. Kamu mengenal pribadi Tuhan. Dan pada saat kamu intim sama Tuhan, kamu tidak akan mudah disesatkan orang. Sekarang kayak saya misalnya, maaf ya, saya sama Richard misalnya dekat. Bu Ida enggak mungkin. Bu Ida enggak mungkin. Wah, Bu Ida maunya gini-gini. Saya tahu makanannya Bu Ida. Saya tahu Bu Ida bisa ngamuk kalau kamu gini-gini. Bu Ida, nah, kenapa? Karena mungkin saya dekat sama Richard, sering ngobrol, sering berteman, kalau pergi sering bareng. Jadi mengenal.
Setelah mengenal, kowe nggak tahu karakter. Dia tahu karakter saya tahu karakter dia, karena saling mengenal, intim. Begitu pula kita sama Tuhan. Bagaimana kamu mengenal Tuhan kalau kamu baca firman enggak tahu? Enggak pernah. Oh, saya baca firman di gereja. Saya enggak pernah baca. Yang kalau enggak pernah baca, yang enggak senang baca, ada YouTube firman, ada dalam listening. Listening itu apa? Audio. Dengerin aja saat di rumah kamu denger, enggak masalah. Dari situ kowe tahu, oh apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya dulu, itu kamu mengenal karakter dia. Juga dengan berdoa, kamu akan tahu karakter Tuhan. Ini adalah minta pengenalan akan Tuhan. Takut akan Tuhan, itu takut kamu membuat Tuhan marah. Takut membuat Tuhan berduka. Jadi lihat nih, roh salehan, kesaleh itu baik hati, belas kasih, tidak pelit, mau menabur, memberi orang. Itu adalah roh kesalehan. Jadi pelit itu bukan dari Tuhan, pelit itu dari iblis. Orang pelit tidak masuk surga. Jangan kalau orang pelit bangga, saya heran. Lu jadi pelit bangga, kalau aku nggak bangga. Pelit itu dari iblis. Ingat ya, Tuhan roh adalah orang yang membelas kasih. Tuhan penuh belas kasih, Tuhan banyak memberi. Karena Tuhan itu berkata, berbahagialah orang yang memberi, karena dia akan menerima. Kenapa Tuhan bilang gitu? Karena Tuhan orangnya saleh dan penuh dengan belas kasih. Jadi kalau yang masih ada pelit-pelit, bertobat. Itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Kamu harus hilangkan roh pelit dari dalam diriku. Aku ikat kuasamu, pergi. Aku minta roh belas kasih daripada Tuhan masuk, ya. Jadi kita belajar dulu, ada 7 roh. Di dalam Roh Kudus itu ada 7 roh. Karunia roh, 1 roh kebijaksanaan, 2 roh pengertian atau pengetahuan. Semua pengetahuan di dunia ini berasal daripada roh Allah. 3 roh nasihat. Pada saat kau susah, pada saat kau mengalami perbimbangan atau harus memutuskan segala sesuatu, kamu minta kepada roh Allah, yaitu roh nasihat. Dia akan memberi nasihat yang terbaik untuk engkau. Dan nasihatnya pasti baik adanya, pasti dibuat perjalanan hidup berhasil dan beruntung. Kemudian takut akan Tuhan, roh kesalehan, ya. Roh kebijaksanaan adalah hikmat. Kebijaksanaan, apa yang dikatakan Salomo waktu dia minta sama Tuhan, waktu Tuhan bersuka lihat Salomo. Apa yang kau minta, Salomo? Oh Tuhan, aku minta hikmat. Dengan punya roh hikmat saja, Salomo bisa menjadi raja terkaya di dunia. Terkaya di dunia. Dengan 1 roh Allah saja, hikmat. Dengan roh hikmat, Salomo bisa mendapatkan semuanya. Jelas? Salomo adalah raja terkaya di dunia. Karena apa? Salomo minta roh kebijaksanaan atau roh hikmat daripada Tuhan. Ingat, jangan roh ini, dengan punya roh ini kamu mendapatkan seluruh dunia, walaupun bukan itu tujuannya. Makanya Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Tetapi orang dunia bilang, orang dunia beda, carilah semuanya dulu baru Tuhan. Salah, itu rumusnya terbalik. Seperti Salomo pinter, dia minta roh hikmat dulu. Dengan roh hikmat yang Salomo punya, dia menjadi raja terkaya, ya. Kemudian kita lihat ya, kita deteksi dulu 7 roh Allah. Ada 7 roh Allah, ada 7 roh setan. Setannya apa nih? 1 pride. Pride itu apa? Kesombongan, kebanggaan. 2 rakus harta atau greedy. Greedy itu apa? Ketamakan. Ketamakan. 3 nafsu seks yang berlebihan atau menyimpang. Nafsu seks yang berlebihan atau menyimpang. Itu yang 3. Iri hati atau envy. Iri hati, iri. Kalau orang lain diberkati dia tidak suka. Orang lain dapat rezeki dia tidak suka. Itu adalah roh setan. Kemudian rakus makan berlebihan dalam makan. Itu kalau lihat makanan, aduh, ndak habis tapi udah ada yang bawa plastik lagi. Itu adalah roh jahat yang ada. Itu harus dikeluarkan. Kamu tengkengnya gampang, roh rakus yang ada padaku, aku ikat kuasamu, kau keluar. Caranya ngelawan dengan puasa. Belajar puasa. Marah atau red, itu kemarahan. Ingat Tuhan berkata kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Kemalasan atau sloth, malas, suruh apa-apa ndak mau gerak.
roh slot di dalam nama Yesus, aku ikat kuasamu keluar. Rajin, cobalah bergerak. Kemana aja bergerak. Kalau nganggur, ikut ke gereja menginjil, ikut-ikutan aja menginjil, ya. Banyak sekali pekerjaan di ladang Tuhan yang kamu bisa ikuti, ya, supaya kamu tidak kena roh malas atau slot, ya. Kita lihat sudah deteksi ini, bangga atau pride, kebanggaan, keangkuhan hidup, kemudian kesombongan. Kedua, rakus harta atau greedy itu ketamakan, nafsu seks yang melimpang, iri hati, rakus makanan, red kemarahan atau kemalasan. Jadi aja 7 roh jahat dan 7 roh kudus, dan semua akan berteriak di dalam telinga kalian. Ngerti gak? Mana yang kamu ambil? Kalau kamu ngambil yang setan terus, ini ndak, lama-lama setannya masuk ke dalam hidupmu dan bertahta. Setannya tidak mampir, tetapi masuk dalam hati dan jadi raja di dalam hatimu. Tetapi kalau kamu menolak yang jahat terus, mau ngambil yang baik terus, Roh Kudus akan masuk di dalam hati kamu, bertahta di hadapan, di hatimu. Ngerti ya? Jadi semua adalah pilihan. Jadi kita lihat di sini, lihat, biarlah Tuhan akan selalu ada dalam pikiranmu. Biarlah mulutmu selalu menyuarakan yang baik. Biarlah matamu seperti Tuhan memandang. Tuhan memandang jiwa-jiwa, Dia berbelas kasihan. Tuhan memandang jiwa-jiwa itu baik adanya. Dan Tuhan memandang dunia dan ciptaannya semua dalam kemuliaan Tuhan. Bukan melihat yang nafsu, melihat yang jelek-jelek. Kemudian biarlah tanganmu dipakai Tuhan untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuanmu. Kemudian biarlah hatimu seperti hati Kristus. Ya, makanya gereja ini the heart of Christ. Hatinya seperti hati Kristus yang selalu menolong orang, selalu berbelas kasihan, selalu pengen menjangkau jiwa-jiwa. Marah boleh, yes, marah boleh, tapi marahnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi marahnya bukan karena marah ituin, karena Tuhan pun juga sudah menyalibkan keinginan dagingnya. Yuk, udah. Jadi kita sudah mendeteksi ya, nanti kita belajar bagaimana iblis itu merusak hamba-hamba Tuhan dan orang-orangnya, rasul-rasul juga. Yuk, lanjut. Kita masuk ke ujian iman ya, kemarin udah di sini ya. Ujian iman Ayub 2 ayat 10. Ingat waktu kemarin saya bilang di Ayub, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya dalam kuasamu. Jadi iblis ngomong, Tuhan terang aja Ayub menyembah engkau karena Tuhan membuat pagar di sekelilingnya. Jadi tidak ada yang bisa menyembah dia. Terus apa kata Tuhan? Nah segala yang dipunyai dalam kuasa iblis. Oh kalau gitu coba, kalau kamu oke, Tuhan izinkan pencobaan. Tuhan izinkan enggak? Izinkan, karena Tuhan bilang di ayat 12, segala yang kau punyai, segala yang dipunyainya di dalam kuasamu. Jangan mengeluarkan tanganmu terhadap ini, tapi tidak boleh membunuh. Tuhan bilang, ya sudah, segala yang dipunyai dalam kuasamu iblis, tapi ingat loh, kamu tidak boleh membunuh. Oke, iblis bilang gitu. Tak coba ya Tuhan, apakah Ayub setelah kehilangan semua masih memuji Engkau? Tak coba, silahkan. Kita lihat kemarin Sadrak, Mesak, Abednego ini sudah terjadi ya. Nanti akan terjadi lagi kisah Sadrak, Mesak, Abednego di akhir zaman. Kita harus menyembah penguasa yaitu 666, iblis, penguasa iblis 666. Itu namanya tanda binatang, tanda manusia yaitu 666 di akhir zaman. Kalau tidak mau dipasang chip, kita akan dibunuh. Jadi ingat ya, ujian Sadrak, Mesak, Abednego ini sudah terjadi dan nanti akan terjadi lagi di akhir zaman ini. Barang siapa yang tidak memakai implan itu akan dibunuh, atau memakai tanda binatang 666 itu akan dibunuh. Tinggal kamu mau milih yang mana. Kamu mau milih menyelamatkan dirimu sendiri
atau tetap mati, tetap tidak memakai. Nah, jadi barang siapa yang mengasihi dirinya sendiri dan menyelamatkan dirinya sendiri, dia malah akan kehilangan. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan, dia akan mempunyainya. Lihat ya. Kemudian Ayub kita lihat. Kemarin saya sudah bahas ini, saya suka di sini. Kita lihat ayatnya, suatu roh melewati aku. Suatu roh berarti setan itu datang di depan teman-teman Ayub. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku, ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku berbisik-bisik. Setan itu datang di depan teman-teman Ayub, bisiki Ayub, bisiki teman-teman Ayub. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Setan pun tahu kalau ya Allah itu penciptanya. Setan tahu kalau ini kemudian yang kata-kata sih, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayai. Dia bilang, kamu tidak dipercayai. Omongannya siapa? Setan loh. Padahal bagaimana Allah itu percaya sama Ayub. Tapi iblis bilang, ini iblis, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayai. Malaikat-malaikatnya pun didapati sesat. Yang ngomong siapa? Iblis. Karena malaikatnya sesat. Nah, iblis memakai orang-orang di sekitar Ayub untuk melemahkan iman Ayub. Istri dan teman Ayub, ini istri Ayub bilang, maka berkata istrinya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Itu punya istri kayak gitu. Kalau gue lu gila ya, makanya Ayub bilang, kamu gila, lu perempuan gila, betul lu. Betul tuh Ayub, kalau aku sudah ngomong gitu, lu perempuan gila ya, bisa ngomong kayak gitu di hadapan Tuhan, betul. Kalau aku juga ngomong, lu gila. Nah, nih, maka berkatalah istrinya, mau bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Kurang ajar tuh itu istri yang hanya mau di dalam keadaan suka, begitu duka nggak mau. Itu istrinya perlu dibertobatkan. Nah, kita lihat dari sini bagaimana Ayub kehilangan lembu, keledai jarah, semua habis. Bukankah di dunia ini sudah banyak yang terjadi? Orang yang bisnisnya habis, mengikut Tuhan tapi habis-habisan, udah terjadi di sini, ya kan? Sudah terjadi di akhir zaman. Tapi apakah kamu dipulihkan sekarang? Kalau belum dipulihkan, berarti kamu belum lulus ujian. Kalau ada yang berbisnis, udah Pak, saya itu sudah ngikut Tuhan, pelayanan, tapi kerjaan saya dihabisi Tuhan, saya belum dipulihkan. Kalau belum dipulihkan, berarti kamu belum lulus ujian. Ya, kemudian kita lihat ini ada 3 teman Ayub, yaitu namanya Elifas, Bildad dan Sofar dan Elihu. 3 orang ini dipakai oleh iblis. Elifas dipakai oleh iblis, Bildad dipakai oleh iblis, Sofar dipakai oleh iblis untuk menggugurkan iman Ayub. Tetapi Ayub tidak gugur. Setelah itu Tuhan mengirim Elihu. Elihu itu dikirim Tuhan untuk mengangkat iman Ayub. Wow, ngerti gak? Jadi iblis akan mencoba lewat teman-temanmu, saudaramu yang dekat-dekat dengan engkau untuk melemahkan iman kamu. Tetapi begitu kamu pes itu apa namanya? Lulus, Tuhan akan kirimkan orang yang untuk mengangkat. Elihu adalah teman Ayub keempat yang dipakai Tuhan untuk membenarkan Ayub, untuk mengangkat, menguatkan Ayub. Setelah itu Tuhan baru ngomong sama Ayub dan dipulihkan kembali 2 kali lipat. Oke, lanjut. Nah, kita lihat Yusuf. Kita lihat Yusuf. Ya. Kita lihat Yusuf. Inilah riwayat keturunan Yusuf. Yusuf sampai Mesir karena dosa tadi apa? NVI, iri. Ya tadi saya sudah bilang tadi 7 dosa manusia apa? Ada iri ya. Ada iri ya. Yusuf sampai ke Mesir karena dosa iri dari saudaranya. Inilah riwayat keturunan Yakub kala berumur 17 tahun. Biasa mengembalakan kambing bersama dengan saudaranya anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudaranya. Ternyata Yusuf orang yang baik, orang yang lugu, saudara Yusuf jahat semua. Lihat nih,
Israel itu Yakub. Yakub diganti namanya oleh Tuhan, dinamain dengan Israel. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya. Ya, Israel itu Yakub. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh jubah dibuat yang maha indah. Setelah dilihat oleh saudaranya bahwa lebih mengasihi Yusuf dan semua, maka bencilah mereka. Dari dosa iri masuk lagi dosa benci ya. Tadi masuk iri dulu. 7 dasar dosa manusia, iri masuk, dia membawa yang lain benci. Dosa benci udah masuk. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermuat mencari dasar untuk membunuhnya. Berapa lagi yang masuk? 1 dosa lagi masuk, betul? Mulai dari iri, masuk dosa benci, ketiga masuk dosa pengen bunuh. 3 dosa udah mau masuk. Nah, kita lihat. Nah, setelah itu Yusuf kan dibawa ke istri Potifar. Saya tidak cerita langsung. Saya mau mendeteksi bagaimana iblis itu masuk dulu dan terus membawa teman-temannya sehingga merusakkan orang itu. Ya, kita lihat, belajar dari sini. Kemudian Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Lihat Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Dosa apa yo? Las apa? Hawa nafsu. Marilah tidur dengan aku. Dosa las hawa nafsu masuk ke bala, mau menggoncangkan iman Yusuf. Wow, luar biasa ya. Dari sekeliling orang itu akan berusaha menggugurkan iman kita. Dosa las atau hawa nafsu masuk. Kemudian 9b, bagaimana, apa jawab Yusuf? Wow, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan bodoh terhadap Allah. Yusuf punya roh enggak? Roh apa tadi? Takut akan Allah. Wow. Yusuf punya tadi yang saya bilang roh takut akan Allah. Yusuf punya roh takut akan Allah. Dia mengalahkan dosa setan. Di dalam Yusuf ada roh takut akan Allah, sehingga dosa las, panah-panah iblis, dosa ayo, hawa nafsu tidak mempan, karena Yusuf punya roh Allah, yaitu takut akan Allah. Kemudian 2:21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan karena takut akan Allah, dia lulus ujian. Apa yang terjadi? Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya kepada dia dan membuat Yusuf kesayangannya kepala penjara. Sekalipun apa tadi tangan berusaha menarikku jatuh. Tadi lagunya gimana Eva? Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Lihat nih, tangannya membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Lihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan. Di penjara sama manusia, oh enggak apa-apa, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan ya. Aku tetap beriman, ku tahu Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Yusuf nyanyi di penjara, oh enggak apa-apa. Lihat nih, Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setia, membuat Yusuf kesayangan di dalam kepala penjara. Wow. Jadi lanjut yuk. Lanjut. Kemudian terjadi sesuatu. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya engkau mendengar mimpi itu dapat mengartikan. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku yang bisa mengartikan mimpi tuanku Firaun, tetapi Allah. Ada dosa pride? Adakah dosa sombong? Tidak ada dosa sombong di dalam Yusuf. Bukan aku Tuhan, tetapi Tuhan.
Tetapi Allah, tidak ada dosa sombong di dalam diri Yusuf, karena dia punya roh Allah. Kalau ada roh Allah di dalam hatimu, iblis mau masuk tidak bisa. Mintalah roh Allah itu, melainkan Allah. Kemudian kita lihat kejadian, lihat nih, pada saat dia dibudak, dari budak menjadi raja, karena Tuhan yang mengangkat dia. Ngerti? Sekalipun berapa ribu, 1000 tangan membuat dia jatuh, kakak-kakaknya membuat dia jatuh enggak? Yes. Kakaknya, berapa kakaknya itu, yang kakaknya banyak itu, membuat dia jatuh. Kemudian Potifar, istri Potifar membuat dia jatuh. Tetapi di tangan Tuhan membuat dia naik. Ya. Kemudian kita lihat nih. Berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti itu, seorang yang penuh dengan roh Allah? Mungkin tidak ada di Firaun, di Mesir tidak ada. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Tadi roh Allah tujuh apa? Roh kebijaksanaan, roh wisdom, roh nasihat, roh pengertian, roh takut akan Tuhan. Tadi balik lagi tadi. Nah, kenapa dia berakal budi? Karena roh Allah yang memberi dia pengetahuan, roh Allah yang memberi dia nasihat, roh Allah yang memberi dia kekuatan, roh Allah yang memberi dia pengertian, roh Allah yang memberi dia hikmah. Nah, jelas ya, kita mendeteksi yuk. Kemudian dari budak menjadi raja. Kita lihat setelah masa kekeringan, kemudian orang-orang saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ketemu sama Yusuf yang dibuang dan mau dibunuh, ketemu sama Yusuf. Terus apa kata Yusuf? Ada roh benci sama Yusuf? Adanya belas kasih. Tadi roh belas kasih. Yusuf memandang Yusuf memandang saudaranya dengan belas kasihan. 7 roh Allah tadi apa? Roh belas kasih. Apa kata Yusuf? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, kamu ya saudaraku, kamu mereka-rekakan jahat ke aku kamu buang, aku membuat bunuh, aku dijual, kamu dapat uangnya, tapi Tuhan membuat aku sampai ke Mesir. Wow, orang mau menjahati kamu, tetapi Tuhan membuat yang menjahati itu menjadi kebaikan. Wow, kalau tidak dijahati tidak sampai ke Mesir, tapi tangan Tuhan ada aja, bener gak? Ada cara lain yang Tuhan bisa lakukan. Wow, jadi kalau orang menjahati kamu, tenang saja, berdoa saja, doakan orang itu, dan suatu saat tangan Tuhan akan membuat kejahatan orang itu menjadi suatu kebaikan. Kamu akan dipromosikan lewat kejahatan orang. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Saya belajar ini gila, luar biasa Tuhan. Yuk lanjut. Ayo, kemudian Yesus ya. Tadi sudah dicobai apa tadi? Yusuf ya, Yesus ya. Pencobaan Yesus di padang gurun. Yesus pun dicobai enggak? Tuhan izinkan, Allah Bapa izinkan? Izinkan. Enak saja lu udah dicobai. Harus dicobai tuh. Apa imanmu benar-benar bagus, imanmu menjadi emas dan murni, atau imanmu habis kebakar? Kalau emas dibakar tetap bagus. Tapi kalau imanmu kayak jerami dibakar, habis. Dicobai, Yesus pun dicobai, yes. Harus lulus dulu. Yuk kita lihat. Yesus percobaan Yesus di padang gurun. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dibawa oleh Roh. Jadi Yesus dibawa untuk dicobai iblis. Yang bawa Tuhan loh, dibawa coba. Disuruh Tuhan sana sebelum dia
sebelum Yesus waktu itu setelah menerima daripada Roh Kudus. Ingat ya, Yesus dicobai setelah menerima Roh Kudus. Jelas? Yesus waktu memulai pelayanannya, Yesus dibaptis. Betul nggak? Kamu menerima baptisan, kemudian kamu menerima Roh Kudus. Habis itu kamu akan dicobai. Dengan Roh Kudus kamu harus menang. Ya, tuh. Yesus dicobai ke iblis ke padang gurun. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Tahu enggak iblis kalau dia anak Allah? Tahu enggak? Tahu. Anak Allah kan simsalabim bub. Jadi enggak? Jadi anak Allah kok. Anak Allah yang mencipta segala isinya, manusia aja diciptakan dengan firman. Kemudian dunia saja diciptakan dengan firman, maka semua jadi. Lihat nih. Jika engkau, tapi ingat, saat ini Yesus harus mengosongkan dirinya sebagai Allah. Dia harus turun sebagai manusia. Why? Karena Yesus menebus manusia. Dia harus menjadi manusia. Jadi dia harus mengosongkan dirinya, bukan sebagai Allah. Kamu turun ke dunia bukan sebagai Allah, tetapi kamu turun ke dunia sebagai manusia. Kenapa? Kamu karena mau menebus manusia. Jadi dia harus mengosongkan dirinya. Anak Allah? Tahu. Lihat nih. Manusia, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Bisa nggak? Bisa. Karena Yesus Allah. Tapi apa kata Bapa? Kamu turun sebagai manusia. Kamu harus mengosongkan dirimu sebagai Allah. Harus turun sebagai manusia. Ya, lihat nih. Ada tertulis manusia hidup bukan dari saja, tetapi dari mulut yang keluar. Ini iblis mencobai apa? Perut. Betul nggak? Tadi roh perut apa? Glutoni apa? Rakus, ya, lapar. Yesus dicobai dengan lapar, dengan glutoni, dengan rakus, dengan perut. Apa kata Yesus? Ada tertulis manusia hidup bukan oleh perut, keinginan perut, tahu nggak? Tetapi dari firman. Ya. Terus, tidak mau toh? Tidak mau lakukan perkataan iblis toh? Berarti Yesus lulus. Kemudian dicobai lagi. Yesus membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dicobai di mana ayo? Keangkuhan hidup, kesombongan, pride-nya, ngerti nggak? Yesus dicobai pertama dalam perut, glutoni, rakus, kerakusan akan makanan. Kemudian di sini Yesus dicobai dengan pride, kebanggaan, keangkuhan hidup, kesombongan bahwa dia anak Allah. Ya, Yesus bilang apa? Ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan. Tidak mau melakukan sama perintah si iblis. Iblis jengkel, kurang ajar. Tak cobai tidak mau melakukan terus. Dua-dua tidak mau melakukan lagi. Terakhir, iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Maka apa nih? Roh apa ini ayo? Greed, ketamakan. Ya. Tadi kita jelas ketamakan akan dunia. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Iblis meninggalkan dia. Karena Yesus tidak mau ikut nasihat iblis. Makanya malaikat-malaikat disuruh Tuhan melayani Yesus. Jadi kita lihat bagaimana iblis di pemilahnya perut, glutoni, kedua dosa kesombongan, pride-nya digoncang, pride-nya, keangkuhan hidup, kesombongan digoncang, kemudian dosa ketamakan, cinta dunia, cinta harta, possession, segala harta milik digoncang. Kalau ini mah gampang ya Tuhan, nyiptakan ya. Sing berat ini dia, ya perut ya.
Lah Tuhan kasih dunia, lah yang menciptakan dunia Tuhan kok. Kalau yang berat tuh ini karena dia sebagai manusia, tapi ya juga bingung ya, dia kan sebagai manusia kan. Dia kan diminta Tuhan untuk mengosongkan dirinya bukan sebagai Allah, tapi sebagai manusia. Karena kamu menjadi tebusan manusia. Oke ya? Ya. Jadi kita tahu ya, di sini kita belajar ya mendeteksi ya serangan iblis. Dosa perut, dosa kesombongan, pride, keangkuhan hidup, dan ketiga dosa keutamakan, greed, dosa cinta harta. Ya, yuk kita lanjut. Kemudian itu Yesus pertama kali dicobai. Ada pencobaan yang lain. Yesus di padang gurun. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun. Kok padang gurun? Maka sampailah Yesus bersama dengan murid ke suatu tempat di namanya Getsemani. Ia berkata, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak iblis, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Diserang roh ketakutan. Yesus diserang roh ketakutan. Lawang iblisnya di sini. Yesus, gue sebentar lagi mau dicapik-capik. Kamu mau disalib loh Yesus. Kamu mau dianiaya. Lu tahu enggak disalib tuh sakit loh. Diikat di salib tuh berat. Iblis selalu ada di Getsemani untuk memberi Yesus roh ketakutan supaya Yesus menolak bapaknya, pekerjaan bapaknya untuk menebus manusia, supaya menolak bapaknya, kehendak bapaknya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, sujud dan berdoa. Ya Bapak tuh. Yesus, karena Yesus dikasih roh ketakutan, doanya sama Bapak, lihat, Bapak, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki. Yesus masih mawar. Karena apa? Ada iblis yang nyerang dia dengan roh ketakutan. Oke. Ada iblis yang membuat roh ketakutan. Yesus nawar sama Bapaknya. Lihat. Tetapi setelah waktu nawar, ingat, Bapaknya diam, enggak mau ngomong. Bapaknya diam, enggak ngomong. Karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk jadi tebusan. Lah kowe ngapain datang ke dunia? Terus lihat nih ayatnya. Setelah itu ia kembali kepada muridnya dan mendapati mereka tidur. Ia berkata kepada, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga? Kita lihat Petrus tidur, disuruh kamu doa ya, berjaga-jaga. Sebentar lagi akan datang pencobaan. Kalau kamu tidak berdoa, tidak berjaga-jaga, kamu jatuh dalam cobaan. Bener, disuruh berdoa malah tidur. Akhirnya Petrus jatuh kan. Nah, berjaga dan berdoa supaya kamu jatuh dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa. Tuhan baru berkata bilang ini, ya Bapak, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apalagi aku minumnya, jadilah minum. Tuhan bilang tidak mungkin cawan ini lalu, karena orang yang menebus dosa manusia harus orang yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa hanya kamu. Kalau kamu tidak minum cawan ini, seisi dunia akan kuhancurkan, karena sudah penuh dengan dosa. Harus ada korban penebusan dosa yang memikul dosa seluruh manusia, yaitu hanya Yesus. Makanya Yesus bilang, Tuhan, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, aku harus minumnya, ya sudah, kehendakmu yang jadi. Apakah cawan? Cawan itu adalah murka Allah atas dosa manusia. Tuhan melihat dunia udah jengkel, tuh kurang ajar dunia, aku mau hancurkan. Tapi harus ada orang yang, kalau ada orang yang menjadi mau menebus dosa manusia, aku tidak jadi hancurkan. Akhirnya Tuhan Yesus, karena Yesus tidak berdosa, dia menjadi tebusan banyak orang. Tetapi hanya yang mau percaya sama dia yang tidak dihancurkan, yang tidak percaya akan dihancurkan. Yuk kita lanjut. Yuk, Yesus. Cawan adalah murka Allah. Kristus telah menebus dosa kita dari hukum Taurat, yaitu menjadi kutuk, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya ia menjadi berkat. Lihat ya,
Jadi Yesus menjadi kutuk supaya berkat Abraham lari ke kita semua. Kalau tidak ada penebusan dosa, tidak ada yang menebus dosa, kita semua jadi orang-orang yang terkutuk. Kenapa? Karena kita dalam dosa. Tetapi karena ada yang menggantikan kita berkat Abraham sampai ke kita sampai saat ini, ya. Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga dengan iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Roma, karena semua, kita lihat di Roma, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Allah tuh masih sabar. Dosa didiamke. Yesus disuruh datang ke dunia untuk memberitakan jalan hidup dan kebenaran. I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus diturun ke dunia untuk ngajarin, ini loh jalannya yang disukain Bapa, ini loh yang mau jalannya yang dikehendaki oleh Allah kita, bukan jalan menurut orang dunia. Jadi Tuhan itu diutus ke dunia untuk memberikan jalan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Apakah berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman kita kepada Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jelas ya? Kita lihat bahwa cup ini penuh dengan sin, dosa. Makanya Tuhan bilang, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau aku yang meminumnya ya sudah. Berarti cawan ini adalah the cup full of hell. Apa? Cawan yang harus diminum oleh Tuhan itu adalah cawan dari dosa seluruh umat manusia yang harus diminum oleh Yesus. Sehingga pada saat Yesus disalib di Golgota, Allah Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Karena Allah jijik melihat Yesus yang penuh dengan dosa manusia. Saat itu waktu disalib, Yesus sudah semua dosa manusia sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena aku jijik lihat kamu ditimpa oleh dosa manusia. Jelas? Ya, jadi inilah cup of salvation dan cawan kemarahan Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan cawan kemarahan dari Tuhan, diminum Dia, dan oleh darah Dia, oleh pengorbanan Dia, keselamatan itu diberitakan kepada semua orang. Yuk lanjut, kita lihat. Tetapi Yesus menjawab mereka, telah tiba saatnya anak manusia. Oh, ini nanti aja. Yuk, lah ini kita lihat. Jadi sudah kita lihat tadi para pemenang iman, itu adalah para pemenang iman. Kita lihat bagaimana penderitaan Ayub. Wah, kecil-kecil nih. Ayub kehilangan semua hartanya. Dia orang yang kaya, punya kaya, tetapi dia dikasih borok. Dari mentalnya lihat dari sini kita lihat bahwa Ayub kehilangan rumah tangga. Keluarganya hilang enggak? Hilang. Anaknya mati, istrinya mengutuki dia, hilang. Terus kemudian Ayub tubuhnya borok-borok sampai dia menggaruk-garuk dengan kaca beling, saking sakitnya. Tubuhnya juga dirusak oleh iblis. Kemudian lihat mentalnya dirusak enggak? Depresi, stres. Ayub merusak mentalnya lewat teman-temannya. Dia dibuat depresi sama teman-temannya, teman-temannya menghina dia. Jadi Ayub diserang 3 sisi, dari sisi keluarga, dari sisi jasmani, dari sisi mental. Ya. Terus kemudian kita lihat bahwa karena Ayub menang, tidak mengutuki Tuhan, tetap beriman pada Tuhan, tetap percaya. Apa yang dilakukan Ayub sebelum dan sesudah, perbandingan kekayaan Ayub sesudah dan sebelum penderitaan dan kehilangan. Sebelumnya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan.
Sesudahnya 7 anak laki-laki dan 3 perempuan cantik katanya. Terus lihat, sebelumnya 7.000 domba, setelahnya 14.000 domba. Segala kekayaannya di 2 kali lipat. Sebelumnya lagi 3.000 onta, setelah mengalami pencobaan 6.000 onta. Sebelumnya 5.000 lembu, setelah mengalami percobaan 1.000 lembu. 500 keledai, setelah mengalami percobaan 1.000 keledai. 2 kali lipat setelah dia menang dari pencobaan, Tuhan double porsi. Ayub adalah tipe dari Kristus, keduanya mempunyai semuanya, keduanya kehilangan semuanya. Yesus itu anak raja, tetapi dia harus jadi manusia yang miskin, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya apa-apa. Makanya Yesus dicobai Allah pada saat, gue kan anak Allah, gue kan punya kuasa tinggal ting 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 jadi. Pada orang yang bisa ting 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 tiba-tiba tidak bisa ting 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 gimana? Ya kan? Anak Allah kan tinggal apa yang berkatakan jadi. Nah, Yesus dicobai karena saat itu dia menjadi flesh, menjadi daging, menjadi manusia, bukan Allah. Lihat nih, Yesus punya semuanya, Yesus kehilangan semuanya, keduanya dituduh pendosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak, karena dia tugas Bapaknya untuk menanggung orang-orang berdosa. Keduanya menderita meskipun tidak melakukan kesalahan. Sekarang Yesus senangnya di mana sih? Tak lihat pekerjaannya cuma menginjil. Nah, supaya banyak orang yang bertobat diselamatkan, supaya tidak banyak orang mengikuti jalan yang sesat. Tuh. Keduanya tetap setia kepada Tuhan, keduanya diberkati berlimpah pada akhirnya. Dan nanti yang tadi, lihat Ayub kehilangan segalanya, Tuhan menggandakan berkat miliknya. Yosef kehilangan segalanya, Ayub memasukkannya ke dalam istana. Dan Yesus yang memulihkan, membalas, memberkati Anda semua yang hilang darinya. Lah, apa yang Tuhan dapatkan yang tadi? Ya, apa yang Yesus dapatkan setelah Yesus lolos dari tes, lolos dari trial? Yesus dimuliakan oleh Bapaknya. Lihat nih, tetapi Yesus menjawab mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepada sesungguhnya jikalau biji gandum tidak tanam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Buahnya apa? Kita ini buahnya Yesus. First fruit ini buahnya Yesus. Kita mungkin jadi second fruit, third fruit. Buah-buah yang dihasilkan. Pada saat Yesus mati, dia mengajarkan iman, dia mengajarkan jalan kebenaran dan hidup. Dan kita percaya kita ini menjadi buah-buahnya Yesus. Jelas? Lihat nih, tetapi satu biji jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia akan memilikinya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, Yesus, ini Yesus ya, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yesus ditinggikan oleh Bapa setelah Yesus selesai pencobaan. Yang lihat nih, yang dikerjakan di dalam Kristus membangkitkan dia di antara orang mati. Yesus didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Yesus ditinggikan. Pada saat Yesus selesai, Yesus ditinggikan di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 21 lihat, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati, mendudukkan dia, Yesus, di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya toh? Jadi kita lihat bahwa pada saat Yesus pass the test, Yesus ditinggikan ke seluruh dunia dan seluruh alam semesta. Wow, jadi Yesus pun mendapat penghargaan dari Bapaknya. Yuk lanjut. Nah ini dah. Nah, ini nanti kalau jam 12 kasih tahu ya. Ini sekarang tadi 3 orang pemenang ujian. Kita belajar dari Rasul. Yuk Petrus sekarang. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan bila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia kepada gampang toh. Tuhan aku butuh nasihat, minta. Tuhan aku butuh hikmat, minta. Tuhan aku butuh roh pengetahuan, minta. Wow, jangan sama manusia, sama Allah. Karena dia pencipta semua pengetahuan, semua di dunia ini adalah dia penciptanya. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sekali-sekali tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kiran kemari. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kamu meminta sesuatu tapi kamu bimbang, kamu tidak akan terima, rugi. Karena roh bimbang, roh khawatir, roh takut dari siapa? Iblis. Kalau kamu bimbang, kamu nggak akan dapat apa-apa. Wah aku doa berbulan-bulan nggak dapat. Nah, kamu bimbang enggak? Kamu percaya enggak? Enggak. Bu, caranya supaya enggak bimbang gimana? Sebutkan ayat. Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terus roh Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketulusan. Sebutkan itu, iblis akan lari daripadamu. Lihat nih, fokus pada Tuhan. Dia tenggelam enggak? Coba kalau matanya ditutup. Yesus, kamu di mana? Aku di depan. Tak tutup mataku Tuhan, kalau enggak pakai mata kuda ya. Jadi lihat depan doang ya. Tenggelam enggak dia? Enggak. Tapi karena dia lihat, lagi gelombang ini, gelombang ini ya. Begitu dia lihat sekelilingnya, kok sekelilingnya tidak sesuai, tidak beda sama imanku ya. Imanku kayaknya percaya, tapi sekelilingnya membuat aku enggak percaya. Ya itulah namanya pencobaan. Ngerti enggak? Kalau mau berdiri sama Yesus pakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu tidak bisa meleng kanan kayak gini. Lihatnya ke Yesus saja. Jadi ya, pada saat kamu memandang ke Yesus saja, kamu tidak akan tenggelam. Tapi pada saat kamu lihat gelombang, keadaan dunia, kamu akan takut, roh takut masuk, kamu tenggelam. Kamu tidak menerima yang kamu doakan. Jadi kita lihat, you see faith open the door that God promised to you. Faith, iman itu membuka kunci, membuka berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kamu. Iman dan passion, kesabaran itu membuat terbuka sampai janjimu diberitakan. Jadi imanmu itu yang menjadi kunci yang membuka janji-janji Tuhan untuk dilakukan kepadamu. Kalau belum dikasih, kesabaranmu itu yang membuat pintunya tertutup. Kesabaran dan doa, bertekunlah dengan doa. Jalurnya ke ini. Ketekunanmu menjadikan buah yang matang sehingga kamu menjadi sempurna. Wow, ya ingat ya. Dan iman bisa dibatalkan, janji bisa dibatalkan. Yes, janji bisa dibatalkan kalau kamu bimbang, ragu-ragu. Kalau kamu bimbang, kamu ragu-ragu, janji bisa dibatalkan. Ya, yuk kita lanjut. Kita lihat nih, Yesus naik ke dalam perahu, muridnya mengikutinya, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut, sehingga perahu itu diembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Datanglah murid membangunan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Ngamuk Yesus. Lawang ada aku kok takut. Wong Yesus sudah banyak membuat mukjizat bersama murid-muridnya, kok takut? Nah, lihat nih. Mengapa kamu takut? Hei, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik air angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Memang yang ngontrol weather, yang ngontrol alam semesta memang Tuhan. Kenapa kamu takut? Nah, gitu? Ya, makanya Tuhan marah. Ya, setelah terjadinya inilah laut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tenang sekali, ya. Terus Matius lihat,
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari 3. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripada kamu, takkan menimpa kamu. Terus Yesus berpaling kepada Petrus, enyahlah engkau iblis, engkau sadu sandungan padaku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus bisa dirasuki iblis enggak? Ada tulisannya. Bisa. Sebelum kamu terima Roh Kudus bisa. Tetapi kalau Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hati kamu, enggak. Ini sebelum Pentakosta ya, maaf ya. Jadi Yesus berpaling dan berkata kepada dia, enyahlah iblis engkau. Jadi kenapa iblis berusaha menggagalkan penebusan Yesus di kayu salib? Udah kamu jangan mau Tuhan, kiranya tidak terjadi padamu. Kamu iblis. Karena kalau aku tidak disalib, seluruh umat manusia tidak akan ampuni dosanya, tidak dibebaskan dosanya. Karena aku harus menanggung dosa seluruh manusia. Ya, kita lihat ya, yuk. Nubuatan Yesus tentang pencobaan Petrus. Waktu di Getsemani kita lihat, berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan selesai. Ini sudah tertulis di nubuatan nabi-nabi perjanjian lama, aku akan memukul gembala dan kawanan itu akan tercerai-berai. Siapa gembala yang dipukul? Yesus. Yesus akan dipukul, 12 rasulnya tercerai-berai enggak? Ini nubuatan sebelum perjanjian baru. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang. Petrus menjawab gimana? Wah, Petrus sok banget. Sok tuh hebat banget. Biarpun mereka tergoncang imannya, karena aku tidak akan tergoncang Tuhan. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati-mati bersama engkau Tuhan, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid pun berlaku demikian. Nah, kita lihat bahwa Yesus itu menubuatkan Petrus akan menyangkal. Betul? Betul enggak? Sudah terjadi belum? Belum. Lihat nih, Tuhan bilang malam ini, mana malam ini? Yesus berkata, aku berkata sesungguhnya malam ini. Berarti ngomongnya apa? Siang. Ngomongnya bisa siang, bisa pagi ya. Bisa siang, bisa pagi ya. Bisa sore, ya bisa sore. Malam ini kamu akan nyangkal aku. Kok sudah tahu Yesus? Kok sudah tahu Yesus? Kenapa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus tahu hati manusia. Dan ingat ya, Yesus itu punya 7 horn itu tanduk. Tanduk itu apa? 7 horn tanduk itu adalah 7, ini mewakili adalah 7 karunia Roh Kudus. Yesus itu melalui anak domba Allah yang disembelih, yang punya 7 mata dan 7 tanduk. 7 tanduk melambangkan 7 karunia Roh Allah, dan mata itu melambangkan bahwa mata Tuhan itu melihat ke segala tempat. Jadi mau ke mana saja Tuhan melihat hatimu, melihat apa tingkah lakumu. 7 mata itu melambangkan bahwa mata Tuhan melihat ke segala tempat. Mata Yesus mempunyai 7 horn. 7 horn itu adalah 7 karunia Roh Kudus. Roh bijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, pengenalan akan Allah, takut akan kesalahan, ada di Yesus semua. Jadi kenapa Yesus bisa bernubuat? Karena Yesus dipenuhi dengan full of 7 Spirit of God. Yesus sebagai domba yang disembelih pada saat dia turun ke dunia, dan Yesus akan datang lagi sebagai Lion of Yehuda, ya, singa Yehuda. Singa itu apa? Sebagai hakim untuk mengadili orang-orang yang tidak mau percaya sama Tuhan. Yuk kita lanjut. Percobaan di Taman Getsemani, kita lihat. Ini iblis nih. Yesus mengingatkan Petrus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, berdoa dan berjaga. Berjaga enggak? Tidur, betul ya? Ya, Yesus
suruh mengenakan apa? Perisai iman, keselamatan, pedang roh, firman Tuhan, doa. Jadi Yesus menyuruh Petrus untuk berjaga-jaga dan berdoa, mengenakan seluruh perlengkapan Allah, karena iblis mau datang untuk mencobai dia. Ingat ya. Setelah itu ia kembali ke muridnya, menghapati mereka tertidur, dan dia berkata, Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam roh itu penurut daging. Yesus menyuruh Petrus untuk berjaga-jaga, tapi Petrus tidak siap, tidur. Ya, akhirnya Petrus masuk. Yuk lanjut. Petrus jatuh dalam pencobaan. Ya, kita baca ayatnya. Matius 26 ayat 975. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, hei orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret. Yang ke-72, ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Wow, begitu dia dosa, diikuti dosa yang lebih parah lagi, yaitu sumpah palsu. Kalau dosa masuk, hati-hati. Doa Tuhan maaf ampuni aku, langsung gitu. Kenapa? Kalau kamu tidak bertobat, dosa kedua masuk. Nah, lihat nih. Jadi dosa itu upgrading. Dari dosa kecil dia naik level. Dosa gede lagi sampai besar. Sampai kamu tidak bisa selamatkan. Wow, bahaya. Oke, sampai roh itu masuk ke dalam hati kamu tidak bisa diselamatkan. Wow, nanti kita belajar. Yuk. Dia menyangkalnya. Jadi dosa itu naik kelas. Dosa pun naik kelas. Iman naik kelas. Yes, iman naik kelas. Dosa juga naik kelas. Lihat nih. Ketika ia pergi ke bangunan, dan ia menyangkalnya dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Yang 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus tambah parah mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Petrus ingat, kamu 3 kali akan nyangkal aku. Terus teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ia keluar dan menangis dengan sedih. Ngerti gak? Jadi dosa pun bertingkat. Dosa pertama dia menyangkal, dosa kedua menyangkal dan bersumpah, dosa ketiga mengutuk dan bersumpah. Hati-hati, yuk lanjut. Ya, dia dikasih roh apa? Ketakutan. Fear, ya, roh ketakutan. Dia diberikan roh ketakutan. Yudas, ya, kita belajar dari Yudas. Yuk. Iblis berhasil menggugurkan iman Yudas. Kita lihat Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus, itu segera menyerahkan diri, berkata, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Terus karena akar kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perintah Tuhan bilang apa? Jangan mencuri. Dosa mencuri udah masuk, jebret. Ya. Dosa udah masuk, mencuri udah masuk, diikuti dosa yang lain. Yuk kita lanjut. Maka masuklah iblis dalam Yudas Iskariot, seorang dari ke-12 musuhnya. Yudas Iskariot masuk, iblis di dalam Yudas Iskariot, dan sesudah Yudas menerima roti iyu, ia kerasukan.
Maka Yesus berkata, Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Karena Yesus tahu waktunya udah pas. Ini waktu aku sudah akan menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Aku sudah mengajarkan kepada semua orang. Nah, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan cium itulah dia, tangkaplah dia. Matius 27:5a mencatat bahwa Yudas melemparkan uang perak yang diterimanya dalam bait suci. Lalu ia pergi bunuh diri dengan cara gantung diri. Kenapa? Karena iblis sudah masuk ke dalam dia. Ingatannya dipenuhi dengan ingatan iblis. Kehendaknya kehendak iblis. Perbuatannya perbuatan iblis. Tangannya tangan iblis. Kakinya melangkah, yang nyuruh melangkah siapa? Iblis. Iblis tidak akan membuat kamu ke dalam pentobatan, tapi iblis akan membuat kamu bunuh diri, supaya kamu langsung menemani iblis ke neraka. Akhirnya seperti ini. Yuk, apa yang terjadi? Yuk lanjut. Kita belajar dari Saul. Ingat Saul? Saul, lihat kita Saul. Iblis berhasil menggugurkan iman Saul. Kita lihat di sini. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kalau enggak, jadi ada dua di dunia ini. Roh Tuhan, roh jahat. Mana yang kau pilih? Lebar atau sempit? Di dunia ini ada dua jalan. Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berseri ya. Jadi di dunianya hanya dua roh. Kalau kamu tidak mau nurut roh Tuhan, kamu akan diganggu roh setan. Roh Tuhan mundur, diganggu oleh roh jahat. Berkatalah hambanya pada Saul, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang ada daripada itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau menyaman. Ya, kita lihat, ia berkata kepada Saul, kepada penjaga, bunuslah pedangmu, tikamlah aku. Bunuh diri enggak? Saul bunuh diri enggak? Saul bunuh diri? Karena roh Tuhan sudah undur dari Saul. Yang masuk roh jahat. Pada saat roh jahat masuk dalammu, dia mengikat engkau dan mendominasi perbuatanmu, tanganmu, kakimu, semua dipengaruhi oleh roh jahat dan membawa ke dalam bunuh diri tanpa pertobatan. Ingat, yuk lanjut. Nah, kita tahu bahwa apa yang terjadi, kita tahu nasib orang yang tidak percaya dan kehancuran orang yang tidak percaya. Ya, kita lihat bahwa Tuhan sudah menghancurkan Sodom dan Gomora. Penghancuran dunia yang akan datang seperti ini akan dihancurkan sama dengan Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi ingat, Lot dan istrinya disuruh keluar dari Sodom dan Gomora karena Lot adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan masuk ke dalam penghancuran dunia. Anak-anak Tuhan akan dikeluarkan lewat rapture. Jelas? Anak-anak Tuhan akan dikeluarkan lewat rapture. Tetapi ujian imanmu tidak boleh gagal. Kalau kamu gagal, langsung bertobat, Tuhan ampuni aku. Cepat supaya jangan masuk serangan kedua, ketiga, keempat. Sampai serangan itu penuh, kamu susah bertobat. Karena anak-anak Tuhan akan dikeluarkan dari dunia dengan rapture. Dan nasib orang-orang yang mengikut iblis, yang suka mendengarkan nasihat iblis, akan dikirim ke Tuhan bersama dengan iblis, bersama dengan nabi palsu, dan bersama dengan antikris. Jelas? Kita lihat ayatnya. Dan aku berseru dengan suara yang kuat, sudah rubuh kota Babel yang telah menjadi tempat kediaman roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis, tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja bumi telah berbuat cabul dengan dia. Pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara yang lain berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetanya. Jadi kita lihat bahwa masa depan iblis
iblis yang menyesatkan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Wahyu 20 ayat 10. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi. Binatang itu antikris dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi kalau iblis mengingatkan kita akan dosa kita ngomong iblis, "Hai iblis, kalau kamu mengingatkan dosa-dosaku, aku akan ingatkan kamu masa depanmu. Kamu tahu bahwa masa depanmu adalah di belerang dan api neraka." Jadi kita sudah tidak takut sama iblis. Oke, lanjutnya apa? Lanjutnya apa ini? Coba. Nah, ini. Ya udah, ini saya lanjutkan besok lagi aja. Ini sudah bersambung. Ini adalah cawan-cawan Tuhan bahwa dunia ini akan dihancurkan. Jadi cawan Tuhan itu menghancurkan dari orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mengikuti jalan iblis, yang tidak mengikuti suara Tuhan tetapi mengikuti suara iblis, itu akan dihancurkan semua di seven bowl of God. Itu di kitab Wahyu 16, cawan murka Allah itu akan untuk menghakimi, untuk menghukum orang-orang dunia, nabi palsu, antikris, iblis dan pengikut-pengikutnya, dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan tapi mau mendengarkan suara setan. Itu akan ditimpa hukuman, dan ini kan saya lanjutkan minggu depan. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati.